Menyusul penangkapan Jaksa Tri Urip Gunawan, Jaksa Agung Hendarman Supandji bertekad meninjau ulang keputusan penghentian penyelidikan skandal BLBI bila terbukti ada penyuapan. Komnas Perlindungan Anak akan menggugat pemerintah terkait temuan bakteri Sakazaki dalam sejumlah produk susu formula dan makanan bayi. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Aksi unjuk rasa ratusan warga Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Situbondo di depan kantor Kejaksaan Tinggi setempat hari ini diwarnai aksi lempar tomat. Mereka kesal karena dihalang-halangi bertemu dengan Kajari Situbondo, Jaja Subagja. Aksi lempar tomat ini dilakukan warga Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Situbondo di depan kantor Kejaksaan Negeri setempat. Warga kesal, staf Kejaksaan Negeri tidak memperbolehkan mereka masuk dan menemui Kajari Situbondo, Jaja Subagja. Mereka pun dihalang-halangi puluhan polisi. Padahal warga hanya ingin menyampaikan aspirasi ke Kajari agar dua koordinator pembagian beras miskin, Misyo dan Syakur, ditahan karena menggelapkan 65 ton lebih beras miskin sejak tahun 2003. Mereka juga meminta 3 warga Desa Kayu Putih agar dibebaskan karena tidak bersalah. Ketiga warga yakni Suriji, Kepala Desa Kayu Putih, Musawir, mantan Kepala Desa Kayu Putih, dan Sumarwan, staf kantor desa, sudah lebih 1 bulan ditahan Kajari karena dituduh melakukan pungli 65 ton raskin. Pengunjuk rasa menganggap ketiganya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan jaksa. Tidak satupun staf Kejaksaan Negeri menemui para pengunjuk rasa. Aksi akhirnya berakhir, namun warga tetap mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar. Dari Situbondo, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hingga kini terus memeriksa secara intensif Jaksa Urip Tri Gunawan beserta pemberi suap Artalita Suryani alias Ayin yang menurut sumber RCTI adalah kerabat pengusaha Samsul Nur Salim. Bagaimana persisnya penangkapan Jaksa Urip, Ayin dan penyitaan barang bukti uang $660.000 Amerika? Berikut laporannya. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini terus memeriksa Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalita Suryani alias Ayin serta salah seorang yang mendampingi Ayin Minggu malam. Hari ini kita lakukan lanjutan pemeriksaan terhadap tersangka UTG. Itu yang perlu kita sampaikan. Mengenai hasilnya saya belum dapat informasi sejauh ini apa perkembangan dari hasil penyidikannya. Dan ini masih diproses terus ya. Mas AS sendiri statusnya sudah tersangka kan? Sampai hari ini masih saksi. Masih saksi. Penangkapan Urip berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPK. Isinya di sebuah rumah di Jalan Hang Lekir 2 Blok WG nomor 9, Jakarta Selatan yang belakangan diketahui rumah milik Samsul Nur Salim terjadi transaksi yang mencurigakan. Tim penyidik KPK kemudian meluncur ke rumah tersebut. Di dalam rumah itu terdapat 2 orang yaitu Jaksa Urip dan Artalita Suryani alias Ayin yang diduga sedang bertransaksi. Bersama mereka, tim KPK menyita uang di dalam kardus jumlah $660.000 Amerika atau sekitar 6 miliar rupiah. Urip dan Ayin kemudian dibawa ke KPK untuk diperiksa, balik ke rumah Syamsul. Menurut Ketua RT setempat, RT 6 RW 8 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rumah tersebut milik Samsul Nur Salim, pemilik BDNI. Pak Samsul Nur Salim. Hang Lekir 2, Kapling WG 9. WG 9, Iya. Sibruk masuknya? Iya. Oh gitu. Ini rumah siapa Pak? Pak Samsul Nur Salim. Pak Samsul Nur Salim. Iya. Bapak RT-nya kan ya? Betul. Oh, pernah berhubungan sama beliau gitu? Belum. Oh, belum pernah? Belum pernah. Tapi ini tercatat sebagai rumahnya Pak Samsul. Samsul Nur Salim. Iya. Ya? Oh, tahu nggak KPK kesini? Tahu tadi siang. Tadi siang? Apa Iya. katanya KPK? Saya juga nggak tahu. Pokoknya yang datang ke sini gitu aja. Oh gitu aja. Iya. Sementara itu, kuasa hukum Samsul Nur Salim, Magdir Ismail, membantah keterkaitan Artalita dengan kliennya. Sementara mengenai lokasi penangkapan, Magdir menyatakan rumah Samsul Nur Salim dianggap tidak relevan. Tim Liputan CTI melaporkan. Dalam wawancara dengan RCTI beberapa saat lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Ashar telah mengindikasikan tengah mengusut 3 kasus besar. Salah satunya diduga adalah kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan. Lembaga penegakan hukum
Saya katakan secara tegas bahwa tidak ada alasan saya untuk tidak minta pertanggungjawaban kepada siapapun terhadap penegakan hukum ini, apakah kasus BI atau kasus-kasus yang sekarang sedang kita lakukan penyidikan atau kasus-kasus lain yang nanti akan kami lakukan pengusutan. Ada 3 kasus besar yang akan kami lakukan pengusutan ke depan. Apa itu, Pak? Saya belum bisa menyampaikan pada saat ini. Menyusul penangkapan Jaksa Tri Urip Gunawan yang merupakan ketua tim Jaksa kasus BLBI Syamsul Nur Salim, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan akan meninjau ulang keputusan penghentian penyelidikan skandal BLBI terkait BCA dan BDNI bila terbukti adanya unsur suap yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pekan lalu Kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan tim Jaksa 35 yang salah satunya diketuai Tri Urip menghentikan penyelidikan skandal BLBI atas kedua debitor dengan alasan tidak memenuhi unsur melawan hukum. Jaksa Agung Hendarman Supandji tak kuasa menahan emosi menyusul penangkapan jaksa mantan ketua tim BLBI yang menangani kasus BDNI Tri Urip Gunawan. Hendarman mengaku kecewa karena Tri Urip adalah jaksa pilihan yang semula bisa dipercaya. Hendarman mengancam akan menindak siapapun yang juga ikut terlibat dalam skandal suap ini. Saya tidak melihat di atasnya siapapun, udah di atas, di bawah, di samping, siapapun yang disuruh. Apabila alat buktinya memenuhi, nanti laporan Jambas saya minta yang independen yang benar. Terkait penghentian penyelidikan kasus BLBI atas debitor BCA dan BDNI yang diumumkan Jumat lalu, Jaksa Agung berjanji akan membuka kembali penyelidikan selama KPK bisa memberi bukti adanya unsur suap untuk mempengaruhi keputusan tim Jaksa 35. Sejauh ada alat bukti baru tadi saya sampaikan akan kita buka kembali. Namun sekarang untuk sementara kita hentikan. Jaksa Tri Urip saat ditangkap Minggu malam membantah uang sebesar $660.000 atau lebih dari 6 miliar rupiah yang diterimanya dari Artalita Suryani Minggu malam adalah uang suap terkait kasus BLBI yang ditanganinya. Pak, uang sebanyak itu oleh satu orang aja, diberi oleh satu orang? Iya, permata. Saya jual beli permata. Memang harganya sekitar miliaran begitu, Pak? Iya. Miliaran. Iya. Transaksinya di mana, Pak? Pak, di mana sih Pak transaksinya di mana? Saya berapa kali sudah transaksi untuk jual beli permata? Enggak ada. Yang Bapak ditangkap ini. Bapak menjual itu ke siapa? Ada. Saya punya klien untuk saya jual kaitannya dengan perkara apapun. Itu selalu saya tegaskan. Enggak ada kaitannya. BLBI, Pak. Silakan kalau bisa buktikan. Kalau Bapak ditetapkan tersangka, sudah status Ya itu tersangka bagaimana? Itu resiko saya untuk bekerja, itu resiko saya. Semua penuh curiga, tapi itu bukan saya yang menentukan. Itu adalah sudah dibahas oleh tim, sudah dengan semuanya. Saya tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara. Bapak tidak ada meminta pembelaan dari Kejaksaan Agung? Dugaan suap memang belum bisa dibuktikan karena proses penangkapan dan pengumpulan barang bukti masih berjalan. Sebagai ketua tim penyidik kasus BLBI khusus BDNI, Urip Tri Gunawan merekomendasikan penghentian penyelidikan kasus BDNI dan BCA yang diumumkan Kejaksaan Agung Jumat lalu. Alasannya, tim pimpinan Urip tidak menemukan unsur melawan hukum dalam skandal BLBI terkait BCA dan BDNI yang diduga merugikan negara sekitar 56 triliun rupiah. Kasus suap terhadap Jaksa Tri Urip Gunawan yang diungkap KPK ini tampaknya harus dikawal ketat oleh semua pihak karena bila nantinya memang terbukti terkait dengan penanganan skandal BLBI, maka puluhan triliun uang rakyat menjadi taruhannya. Tunggal Siregar melaporkan. Pemerintah terus didesak untuk mengumumkan merek susu yang mengandung bakteri Enterobacter sakazaki. Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporannya. Puluhan warga Besuki, korban luapan lumpur, berdemo ke kantor Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Mereka memprotes penghentian pemberian jatah makan dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Memukul-mukul piring. Aksi simbolis ini dilakukan puluhan ibu dan anak korban lumpur lapindo asal desa Besuki. Mereka berunjuk rasa hari Senin di kantor Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut agar jatah makan dari Dinas Sosial dikembalikan. Warga asal desa Jabon ini kini tinggal di tenda-tenda pengungsian di atas bekas jalan tol Porong. Selama ini mereka bergantung pada jatah makan dari Dinas Sosial setempat. Namun jatah makan tersebut berhenti sejak Sabtu.
Terus untuk setiap harinya gimana? Ya sisa-sisa itu peralatan rumah tangga yang nggak terpakai diincar langsung dijual, diberi pesangu anaknya sama nasi. Selama ini nggak bisa masak, Pak? Apa? Selama ini nggak bisa masak? Nggak bisa, nggak ada peralatannya. Kompor-kompor nggak ada. Peralatannya kemana, Pak? Ya tenggelam semua. Camat Jabon berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke Bupati Sidoarjo. Namun, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Musli, yang dihubungi RCTI, mengatakan jatah makanan yang dialokasikan untuk tahap tanggap darurat sebenarnya hanya 3 hari. Sejauh ini, mereka telah menyalurkan bantuan makanan kepada warga korban lumpur selama 3 pekan. Itu pun atas inisiatif baik Dinas Sosial semata. Dan itu artinya kabar buruk bagi Ibu Dewi dan warga Desa Besuki lainnya yang kini hidup makin tak jelas setelah menjadi korban lumpur Lapindo. Sony Hermawan melaporkan dari Sidoarjo. Komnas Perlindungan Anak akan menggugat pemerintah berkaitan dengan temuan bakteri Sakazaki dalam susu formula. Komnas meminta pemerintah berani menyebutkan merek susu formula yang mengandung bakteri Sakazaki. Polemik berkepanjangan terkait temuan bakteri berbahaya Sakazaki dalam sejumlah produk susu, formula, dan makanan bayi akhirnya juga membuat gerah Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak mengatakan akan menggugat pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai hak hidup dan tumbuh berkembang anak. Kalau sampai dengan 2 minggu ke depan tidak ada juga reaksi positif ataupun klarifikasi, maka kami merencanakan juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Ya, kami akan menggugat pemerintah karena kami akan menyatakan bahwa pemerintah kurang berpihak pada hak anak dan melakukan pelanggaran hak anak. Komnas Anak juga mendesak tanggung jawab produsen atas dugaan cacat produk. Komnas menegaskan pemerintah harus berani menyebutkan merek susu formula mana saja yang mengandung bakteri Sakazaki. Jika masih diperlukan penelitian lebih lanjut, Komnas Anak meminta pemerintah untuk sementara menarik semua merek susu formula dan makanan bayi dari pasaran. Komnas Anak juga mendesak pengkajian ulang perlu tidaknya susu formula masuk ke rumah sakit bersalin. Untuk menghimpun informasi dari masyarakat, Komnas Perlindungan Anak membuka jasa layanan pengaduan telepon pada nomor 021 877 91818 atau 021 841 6159. Di tengah bergulirnya polemik seputar susu formula ini, Kak Seto pun turut menghimbau semua orang tua agar mengutamakan pemberian air susu ibu atau ASI, terutama untuk bayi 6 bulan ke bawah. Lady Simarmata dan Ivan Harnas melaporkan. Kasus bakteri Sakazaki yang pernah menjangkiti tubuh bayi berumur 16 bulan, Nadine Manuela, semakin jelas. Pusat Diagnosa Pramita Utama yang memeriksa kotoran atau feses Nadine menyatakan siap bertanggung jawab dengan hasil penelitian mereka. Selembar surat hasil laboratorium Pramita tertanggal 26 Januari 2007 yang menyatakan kotoran atau feses Nadine Manuela positif bakteri Sakazaki ini mencuat Jumat 29 Februari lalu. Sang ayah, Yan Warinson, yang melaporkan hal ini ke LKI bahwa bakteri tersebut menjangkiti putrinya. Sejak hari pertama kasus ini mencuat, kami langsung meminta konfirmasi pihak laboratorium Pramita Utama. Namun saat itu Pramita tidak bisa memberi keterangan. Baru hari Senin 3 Maret, Pramita Utama menyatakan bahwa bakteri Sakazaki pada kotoran Nadine akurat dan siap dipertanggungjawabkan. Sistem mikrobiologi kita, saya pikir dengan supervisi ataupun dengan pengawasan yang ketat dari kami, hasil yang kita keluarkan juga ada semacam tanggung jawab moral kita ya untuk melepaskan atau memberikan hasil ini kepada pasien ataupun kepada dokter yang mengirim. Kepala Laboratorium Pramita Utama, Dr. Iskandar menambahkan bakteri tersebut ditemukan lewat sistem mikrobiologi terkini bernama API, dengan serangkaian tes lah yang kemudian terbaca bahwa feses atau kotoran Nadine terkontaminasi bakteri Sakazaki. Untuk memastikan apakah bakteri tersebut masih menjangkiti tubuh Nadine, Pramita Utama menganjurkan agar Nadine diperiksa ulang. Sementara itu, ayah Nadine, Yan Warinson, mengaku belum akan mengambil tindakan apapun selain melapor ke LKI, mengingat kondisi putrinya yang rentan sakit. Ali Husin dan Rustam Harahap melaporkan. Drama politik masih juga mewarnai pengesahan RUU Pemilu hingga saat-saat terakhir.
Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporan selengkapnya. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono hari ini tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait kasus Talang Sari yang menyebabkan 246 orang hilang. Saat kasus ini terjadi 19 tahun silam, Hendro menjabat sebagai Komandan Korem Garuda Hitam Lampung. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono hari ini tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait kasus Talang Sari. Tim ad hoc peristiwa Talang Sari Komnas HAM akan segera melakukan pemanggilan kedua terhadap Hendro Priyono. Hendro akan didengar keterangannya sebagai mantan Komandan Korem Garuda Hitam Lampung pada tahun 1989. Ya artinya kita lihat ini aja, jadi ini panggilan yang pertama kan, nanti panggilan yang kedua. Mudah-mudahan beliau akan hadir dengan panggilan yang kedua. Untuk panggilan yang kedua rencana tanggal berapa? Ya sesegera mungkin akan kami lakukan. Sampai saat ini Komnas HAM telah memanggil dan meminta keterangan kepada 95% saksi-saksi yang mengetahui peristiwa Talang Sari Lampung. Termasuk mantan Menko Polhukam Sudomo yang memenuhi panggilan Komnas HAM 27 Februari lalu. Selain Hendro Priyono, Komnas HAM juga sempat memanggil mantan Pangap Trisutrisno dan mantan Danjen Kopassus Wismoyo Arismunandar. Namun keduanya juga tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Peristiwa Talang Sari Lampung sendiri terjadi pada tanggal 6 dan 7 Februari 1989. Ketika itu Korem Garuda Hitam Lampung 043 yang dipimpin Kolonel AM Hendro Priyono diduga menyerang kelompok pengajian di Wai Jepara Talang Sari Lampung karena kelompok tersebut dituduh sebagai kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dan anti Pancasila. Akibat aksi ini sedikitnya 246 orang yang diduga jemaah pengajian hingga kini belum jelas nasibnya. Dari Jakarta, Eko Budi Utomo melaporkan. Rancangan Undang-Undang Pemilu hari ini akhirnya disahkan DPR. Namun proses pengesahan itu pun ternyata belum bebas drama politik pada detik-detik terakhir. Apa yang terjadi di Senayan? Kita simak bersama. Awalnya anggota DPR yang hadir di rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilu mengira Mendagri Mardianto ingin mengoreksi tanggapan akhir pemerintah. Namun ternyata pimpinan rapat paripurna Ketua DPR Agung Laksono untuk kedua kalinya menunda rapat dengan waktu yang lebih lama. Akan keragaman budaya etnik tidak disahkan kalau pemerintah nggak mau. Mohon perhatian, kita hormati dulu. Pemerintah nggak siap. Pimpinan, sidang merapat skor. Ketua pemerintah mohon skor. Duduk Pak Andi. Boleh ditolak, boleh. Pandangan pemerintah, mewakili Presiden, maka diminta untuk sidang ini diskors 20 menit. 20 menit, setuju? Pimpinan fraksi-fraksi terkejut atas permintaan pemerintah untuk menunda rapat. Meski diatur dalam tatip DPR, skorsing pengesahan sebuah RUU atas permintaan pemerintah baru kali ini terjadi. Apakah ini menandakan kentalnya kepentingan politik dalam pengesahan RUU Pemilu ternyata juga merambah pemerintah, masih menjadi tanda tanya. Namun yang pasti semalam Wakil Presiden memanggil Mendagri serta para pimpinan fraksi DPR. Hari ini di saat fraksi-fraksi di DPR akhirnya sepakat mengambil keputusan melalui voting yang dimenangkan partai besar, Presiden Yudhoyono sempat meminta penundaan pengesahan rapat paripurna sebelum akhirnya rapat mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang. Konsultasi saya diskusi dengan Bapak Presiden dan itulah keputusan Bapak Presiden sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di negeri ini. Tentu saya ada, jadi kita semuanya terbuka. Pemerintah itu semuanya selalu sama-sama. Dan beberapa menteri juga hadir dan tidak ada masalah-masalah yang sifatnya di luar track karena kita tracknya begitu. Dalam voting yang ditempuh DPR, alternatif alokasi sisa suara 50% bilangan pembagi pemilih dilimpahkan ke provinsi. Keputusan ini didukung oleh 320 anggota DPR, diantaranya fraksi Partai Golkar dan PDIP. Sedangkan 167 anggota DPR yang diantaranya didukung fraksi P3 dan Demokrat, mendukung sisa suara 30% bilangan pembagi pemilih dilimpahkan ke provinsi.
pertarungan kepentingan partai menuju kemenangan dalam pemilu 2009 baru dimulai. Setidaknya, proses berliku pengesahan RUU Pemilu ini tampaknya masih menjadi awal persiapan partai-partai politik mencari sebanyak-banyaknya kursi di parlemen. Tim Liputan RCTI melaporkan. Program diskon dan denda tarif listrik ditolak pelanggan di berbagai daerah. Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Sekitar 100 mahasiswa yang tadi berunjuk rasa ke kantor PLN di Medan, Sumatera Utara. Mereka menolak kebijakan PLN untuk memberlakukan program diskon dan denda dalam sistem tarif listrik. Aksi diwarnai pembakaran keranda dan ban bekas di depan pintu pagar kantor PLN. Para pengunjuk rasa menyatakan kebijakan diskon dan denda tidak tepat karena kebijakan itu dikeluarkan justru di saat pemadaman bergilir masih terus terjadi di Sumatera Utara. Mereka menyatakan seharusnya PLN lebih mengupayakan peningkatan daya listrik sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir. Sejumlah pelanggan listrik di beberapa daerah menolak kebijakan PLN mengenakan diskon dan denda. Mereka menilai kebijakan tersebut lebih banyak merugikan pelanggan. Sebagian pelanggan meminta PLN mensosialisasikan dulu sistem tarif baru tersebut. Tahun depan kan ada pemerintah kan ada. Nyoman Suwarya, warga Denpasar, Bali adalah pelanggan PLN dengan listrik terpasang 450 volt ampere. Suwarya mengaku selama ini sangat hemat memakai listrik. Setiap bulannya, dia membayar sekitar Rp30.000. Namun dengan sistem diskon denda ini, Suwarya bakal terkena denda karena pemakaian listrik Suwarya mencapai rata-rata 73 kWh per bulan. Padahal batas tidak terkena denda untuk pelanggan golongan 450 volt ampere adalah 60 kWh per bulan. Nyoman karenanya tidak setuju dengan sistem diskon dan denda. Nah, bagaimana saya sudah berusaha memakai seminimal mungkin, lampu sudah pakai 5 watt, yang efektif balon sudah 5 watt, yang katanya hemat energi, gitu saja. Kulkas itu aja, nyetrika sudah ya tidak malam hari, di siang hari, seperlunya saja sih Pak. Ya. Selama ini keluarga Suwarya hanya menggunakan listrik untuk sebuah televisi, sebuah kulkas, setrika yang digunakan sekali seminggu, 3 buah lampu pijar 5 watt, sebuah lampu hemat energi sebesar 15 watt, serta sebuah tape recorder. Seorang pelanggan PLN di Polman, Sulawesi Barat, Hajah Ramlah, mengaku setiap bulan pemakaian listrik di rumahnya lebih dari 90 kWh. Listrik terpasang di rumahnya 450 volt ampere. Itu artinya Ramlah juga termasuk pelanggan yang akan terkena denda. Di rumah, Ramlah memiliki sejumlah peralatan elektronik, yaitu televisi, radio tape recorder, kulkas, dan komputer. Sedangkan Hasna juga pelanggan PLN dengan listrik terpasang 450 volt ampere, setiap bulan pemakaian listriknya 60 kWh. Listrik di rumahnya hanya digunakan untuk menghidupkan 4 buah lampu, sebuah pesawat televisi, dan sebuah kipas angin. Para pelanggan belum tahu kebijakan diskon dan denda. Belum pernah dikasih tahu? Iya. Kalau membayar PLN, di PLN dikasih tahu enggak? Tidak juga, karena ada kan barang. Iya. Jadi tidak tahu sama sekali? Iya. Atau mungkin nonton di TV atau baca di koran? Tidak juga. Di Yogyakarta, Siti Karomah, pelanggan PLN dengan listrik terpasang 450 volt ampere, mengaku membayar rekening listrik Rp60.000 per bulan. Siti meminta PLN mensosialisasikan dulu kebijakan barunya mengenai sistem diskon dan denda. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Denpasar, Polman, dan Yogyakarta. Kami akhiri Seputar Indonesia 3 Maret 2008. Saya Putra Nababan. Terima kasih. Sampai jumpa.